Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ceria dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan Ustadz ya dalam pembelajaran tematik. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Oke, anak-anak Ustadz, silahkan siapkan buku tematiknya. Kalau sudah siap, silahkan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak Ustadz, pada pembelajaran kali ini, muatan dan tujuan pembelajarannya adalah seperti berikut ini. Oke anak-anak Ustadz, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Ya, yang pertama adalah budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Ternyata selain itu ada lagi keragaman yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu keragaman dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi itu terdiri menjadi 3. Ada yang bisa menebaknya? Ya, yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Aktivitas ekonomi di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Karena kita ketahui bahwa kondisi wilayah di Indonesia itu beragam. Ada yang bentuknya dataran rendah, ada yang bentuknya dataran tinggi, ada yang bentuknya pesisir pantai, bahkan ada yang pegunungan. Hal inilah yang akan menyebabkan aktivitas bidang ekonomi itu terdiri dari beberapa macam. Nah, aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua bidang peternakan, kemudian ada perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, hingga jasa. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak Ustadz silahkan baca pada buku tematiknya di halaman 109 sampai 112 dan halaman 117 hingga 119. Oke, kita bahas secara singkat tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki iklim tropis, di mana di sini Indonesia akan memiliki banyak wilayah Indonesia yang terkena sinar matahari dan kemudian curah hujan yang cukup, sehingga sangat potensial untuk melakukan ekonomi di bidang pertanian. Nah, ekonomi di bidang pertanian ini dibagi menjadi 2. Ada pertanian lahan basah, kemudian ada aktivitas ekonomi pertanian lahan kering. Untuk lahan basah berarti pada saat pemrosesan aktivitas ini memerlukan banyak air, sedangkan pada lahan kering hanya memerlukan sedikit air. Oke, untuk aktivitas yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Itu terdiri menjadi 3, dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan unggas seperti burung, itik, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian ada aktivitas hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan juga domba. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas peternakan hewan besar. Ya, mungkin anak-anak Ustadz itu seperti sapi, kerbau, dan juga ada kuda. Aktivitas ekonomi yang ketiga adalah di bidang perikanan. Kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Nah,
Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Indonesia melakukan aktivitas di bidang perikanan. Untuk aktivitas di bidang perikanan ini yaitu aktivitas perikanan menangkap ikan. Nah, aktivitas perikanan ini dibedakan menjadi dua. Ada aktivitas perikanan tangkap dan ada aktivitas perikanan budidaya. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Yang keenam, aktivitas di bidang industri. Yang ketujuh, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Dan yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Baik anak-anak Ustadz, demikian tadi ya kita sudah membahas tentang keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Ternyata selain budaya, suku bangsa, ras, agama, Indonesia memiliki keragaman dalam hal lain seperti di bidang ekonomi. Nah, dari sini kita harus pahami bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk memahami keragaman yang ada di Indonesia. Coba kita bayangkan jika masyarakat Indonesia tidak memiliki pemahaman tentang keragaman yang ada di Indonesia ini, apa yang akan terjadi? Kurangnya memahami keragaman yang ada di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi bangsa kita. Silahkan anak-anak Ustadz buka buku kalian, silahkan baca teks halaman 113 sampai 114. Oke, bagaimana anak-anak Ustadz sudah dibaca teksnya tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kira-kira informasi baru apa saja yang kalian dapatkan dalam teks tersebut? Nah, kita ingat kembali ya, apa yang dimaksud dengan informasi. Kita ingat informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau sesuatu kejadian. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Jadi kalau informasi baru berarti pengetahuan atau memahami suatu hal yang baru saja kita dapatkan dalam teks tersebut. Baik anak-anak Ustadz, pada teks tadi kita sudah belajar tentang pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Atau kita simpulkan bahwa kita perlunya sikap toleransi. Pentingnya sikap toleransi ini bagi kita, terutama bangsa kita yang memiliki banyak keragaman. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk. Oleh karena itu sudah menjadi identitas kita bahwa kita memiliki sikap toleransi terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Sikap toleransi dapat ditunjukkan terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender.
Untuk lebih lanjutnya, anak-anak Ustadz silahkan baca teksnya pada buku di halaman 121 sampai 124. Oke, bagaimana anak-anak Ustadz? Sudah dibaca teks tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Sikap ini sangat penting bagi kita karena keragaman bangsa kita yang banyak sekali. Demikian anak-anak Ustadz, jadi ada 4 sikap toleransi yang kita perlukan sebagai negara yang memiliki banyak keragaman di sekitar kita. Oke anak-anak Ustadz, untuk latihan kita hari ini, yaitu anak-anak Ustadz diminta untuk membuat mind map tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Semoga anak-anak Ustadz dimudahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan jangan lupa, kalau sudah selesai, dikirim kepada guru kelas masing-masing. Demikian anak-anak Ustadz pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Oke anak-anak Ustadz, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ingat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Anas dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya atau perkataan lain saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Dari sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi, saling mencintai terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah hilapnya Ustadz mohon maaf. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.